Halo semuanya, selamat datang di video ini. Jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu topik penting dalam sejarah hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Sebelum memulai menjelaskan materi, perkenalkan, nama saya Angelika Putri Diska, siswi dari kelas 11 animasi di SMKTI Bali Global Denpasar dengan nomor absen 4. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami sejarah dan peran penting Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dalam perjalanan konstitusi di Indonesia. Jadi, dalam video ini ada 7 bagian dari materi yang akan saya jelaskan. Masuk ke bagian pertama, yaitu adalah pengertian dari Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Undang-Undang Dasar Sementara atau yang bisa disebut dengan UUDS tahun 1950 adalah konstitusi yang berlaku di Indonesia dari 17 Agustus tahun 1950 hingga 5 Juli tahun 1959. UUDS ini menggantikan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang bisa disebut dengan RIS pada tahun 1949 setelah Indonesia memutuskan untuk mengubah bentuk negara dari sistem federal kembali menjadi negara kesatuan. UUDS tahun 1950 ini berfungsi sebagai dasar hukum sementara sambil menunggu disusunnya konstitusi permanen oleh Dewan Konstituante. Next, selanjutnya ada latar belakang Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang pertama, pembentukan negara kesatuan. Setelah banyak kritik terhadap sistem federal dalam konstitusi RIS tahun 1949, ada dorongan kuat untuk kembali ke bentuk negara kesatuan yang lebih sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Sistem federal bisa dianggap dapat memecah persatuan bangsa karena memberikan banyak kekuasaan kepada negara bagian yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Yang kedua, ada perjanjian antara RIS dan Republik Indonesia. Pada 19 Mei tahun 1950, RIS dan Republik Indonesia menandatangani piagam persetujuan sebagai dasar untuk menyusun UUD sementara dengan tujuan menyatukan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Piagam ini menggambarkan kesepakatan antara keduanya untuk membuat konstitusi yang akan mengatur Indonesia sebagai satu negara yang utuh. Yang ketiga, perubahan sistem pemerintahan. Dalam UUDS tahun 1950, sistem pemerintahan diubah menjadi parlementer, di mana parlemen dan perdana menteri memiliki peran besar dalam menjalankan pemerintahan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan kondisi negara saat itu. Oke, next, ciri-ciri Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Yang pertama, bersifat sementara. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dirancang sebagai dasar hukum sementara yang hanya berlaku hingga terbentuknya konstitusi permanen oleh Dewan Konstituante. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem ini, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen untuk memimpin pemerintahan, sedangkan presiden hanya menjalankan fungsi seremonial sebagai kepala negara. Yang ketiga, prinsip demokrasi liberal. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 mengedepankan prinsip demokrasi liberal yang menekankan kebebasan individu dan
supremasi hukum sebagai dasar utama dalam pemerintahan. Yang keempat, otonomi daerah. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 memberi otonomi luas kepada daerah untuk mengatur urusan dalam wilayah mereka masing-masing. Oke, selanjutnya ada dampak dan penilaian Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Yang pertama, peningkatan dinamika politik. Dengan adanya sistem parlementer, berbagai partai politik bisa berperan lebih aktif dalam pemerintahan. Namun, hal ini juga menyebabkan ketidakstabilan politik, karena sering terjadi pergantian kabinet yang mempengaruhi kelancaran pemerintahan. Yang kedua, pembelajaran demokrasi. Pengalaman menggunakan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 memberikan pelajaran berharga tentang demokrasi parlementer kepada Indonesia. Meskipun begitu, dalam praktiknya banyak tantangan yang muncul dalam menerapkan sistem ini dengan efektif. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun konstitusi permanen menjadi alasan utama mengapa Indonesia akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara. Oke, masuk ke bagian penutup. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 memiliki peran penting dalam sejarah konstitusi Indonesia. Meskipun bersifat sementara, Undang-Undang Dasar sementara 1950 menunjukkan usaha Indonesia untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, stabil, dan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Pengalaman dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 juga memberikan pelajaran berharga dalam perjalanan Indonesia mencari sistem pemerintahan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan karakter bangsa.